Ember sekarang berada di kota paling jauh di Indonesia. Katanya kalau kesini kalian harus naik roket, harus bawa paspor, dan kalau naik motor kalian harus pakai pakaian tertutup karena di sini mataharinya ada 2. Namun nyatanya kota ini berpeluang tinggi untuk investasi. Punya stadion terbesar di Jabodetabek, dan bahkan salah satu kota dengan kontribusi nasional untuk wilayah industri. Kota ini menjadi penampung para pekerja di ibu kota Jakarta. Kota ini juga jadi tempat yang banyak dihuni oleh ekspatriat. Yap, kita berada di kota Bekasi. Selamat datang di episode pertama dari News Blast Report. Saat ini kami sedang berada di kota Bekasi untuk mendokumentasikan suatu tempat yang dinilai memiliki daya tarik tersendiri di kota ini. Bisa dibilang ya culture-nya Bekasi. Toko Nusantara Makmur merupakan toko sepeda yang sudah berdiri sejak lama di Bekasi. Berbicara langsung dengan pemiliknya, Ko Alung, kami akan mengupas proses pembangunan bisnis sepeda sampai kisah menarik mengenai toko ini. Ya, berdirinya di tahun 1991. Nah, itu pertama kali. Awal mulai cerita itu kita langsung terjun di pembukaan toko sepeda langsung di daerah Kranji. Nah, Kranji. Terus dari sana kita berkembang sampai saat ini karena hobi. Tahun itu pertama kali kita jual merek Senator, Mustang, Federal, Kuahara, Suzuki. Itu dikarenakan karena pertama masa pandemi itu kebanyakan orang di rumah. Terus kedua, dikarenakan mungkin merasa jenuh, jadi harus ada aktivitas. Minimal ya goes sepeda lah, naik sepeda. Untuk saat ini yang ngetrend salah satu ya produk dari trail yang kita pegang saat ini ya penjualan toko. Yang kedua United, produk Genio. Atau yang tipe yang lain terutama merek yang dari Elemen itu Cem. Nah, yang pertama adalah sebelum kita menggoes sepeda, diusahakan untuk engkolan cranksetnya diputar dulu. Terus kedua, sebelum naik sepeda diperiksa dulu untuk roda depan dan roda belakang, terutama QR-nya. Nah, terus tekanan anginnya. Nah, itu. Terus ketiga, pengeremannya. Nah, itu ceritanya gini. Pertama, karena langganan saya itu lebih banyak menanyakan, bukan menanyakan toko, nama sampean siapa? Saya jawab Alung. Dari situlah makanya nama saya di setiap kali datang, ini toko Alung ya? Iya, saya bilang gitu. Kita harus optimis lah, semoga tambah ramai. Harus ramai. Gitu. Kalau di kalangan sepeda untuk saat ini lebih banyak menuju ke sepeda road bike sama gravel ya. Itu sangat tren dikarenakan karena sepeda road maupun gravel itu untuk yang mereka selama ini kan lebih banyak ke daerah off-road ya, ke gunung ya, biasanya sepeda gunung ya. Jadi mereka ingin mencoba yang lebih ke jalan raya, ke road ya. Masih sepeda juga, cuman tidak begitu rutin kayak dulu. Kalau untuk masa tren yang waktu meningkat itu di tahun 1998 setelah krisis moneter. Itu perkembangan sepeda agak naik saat itu. Nah setelah itu sepeda mulai memuncaknya lagi di tahun 2020 masa pandemi. Nah itu yang paling tertinggi itu, kenaikannya paling tertinggi. Kalau masa terpuruk biasanya itu ya bulan-bulan puasa. Mungkin orang puasa capek. Nah, saya rasa masa yang panjang untuk pay to work. Nah, karena sepeda itu salah satu sekarang menjadi kebutuhan. Jadi dia dari rumah ke kantor naik sepeda secara tidak langsung dia sudah berolahraga. Itu yang pertama. Nah, kedua mungkin suasana berbeda. Ketiga mungkin kemacetan, mengurangi kemacetan lalu lintas. Nah ini gitu. Pindah gitu ya, toko kemana sementara belum.
Sini aja. Untuk penjualan marketing, saya rasa bisa. Karena sepeda listrik ini kalau kita lihat dari negara maju dia sudah dipakai rata-rata ya. Nah kalau untuk di Indonesia mungkin dari prasarana jalan. Jalan. Kalau saat ini yang kita pegang salah satu produk United, merek Kiros, Patrol. Terus yang satu lagi produk Trail, Rico T160. Itu berapa Pak? 26.350.000. Hampir 9 tahun. Pas awal COVID itu rame banget itu pas booming sepeda lipat. Itu rame. Pas awal sampai pertengahan akhir COVID itu udah masih rame juga. Sepeda lipat. Oh banyak. Yang paling lucu kadang-kadang kalau mereka ngerakit tanpa persetujuan istri. Nah itu akhirnya udah hampir banget. Sampai sini titip jual. Itu sepedanya itu macam-macam. Kesan-kesannya banyak di customer itu banyak kesan sini. Tahun. Saya kerja udah pindah-pindah. Sebelumnya di pabrik pernah, di hotel pernah, di mebel pernah. Momennya dulu waktu musim fiksi pertama ya. Yang kedua waktu pandemi kemarin. Meledaknya waktu pandemi kemarin. Request unik apa ya? Nggak ada kayak biasa-biasa aja kayaknya semua. Iya. Nggak bisa kehitung sih, kadang 20 sepeda, kadang 30 sepeda, iya. Bisa, kalau cuman yang servis ringan-ringan bisa. Kalau yang servis berat ya setengah 2 jam itu baru dapat sepeda satu. Sepeda gunung yang tune up, yang overhaul lah, yang jadi dibongkar semua, diservis semua, dibersihin, sampai di setting ulang lagi, rem dicek kan, kalau memang perlu di blading. Itu yang bikin makan waktu lama. Sama perakitan biasanya lama. Perakitan harus setel pelek dari awal, dari penyusunan jari-jari sampai jadi sepeda. Itu biasanya di handle masing-masing, satu orang satu. Ya, nggak ada sistem bantu sini. Sistemnya handle masing-masing. Untuk pesannya untuk prasarana jalan itu kalau bisa di khusus sepeda, terutama di wilayah Bekasi dikasihkan jalan khusus. Jadi memudahkan bagi warga Bekasi untuk menggoyah sepeda.